Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, batasan amal dan ilmu. Padahal amal itu kan suatu perbuatan. Nah, satu perbuatan itu kan ada yang ikut amal syaitan, juga ada amal yang baik, amal yang jelek dan amal yang termasuk di dalam ilmu yang jahat itu juga pakai ilmu, seperti pencuri itu kan juga pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, pencuriannya kan nggak. Jadi, tapi saya tidak membahas dalam hal itu, tapi marilah kita merujuk ke dalam amal-amal yang dimana amal dan ilmu itu adalah dua konsep yang penting di dalam banyak tradisi keagamaan maupun filosofi, termasuk di dalam Islam. Nah, kami ingin membahas tentang keduanya, ingin menanggapi keduanya. Di antaranya pertama adalah amal. Amal tentunya kita harus merujuk pada tindakan atau perbuatan yang baik. Bukan amal syaitan, tapi amal yang baik. Tentu yang dilakukan itu apa? Untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, untuk kebaikan sesama manusia. Dan juga ada beberapa macam amal yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh ini adalah suatu amal yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Contohnya apa? Contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, di dalam Islam ini adalah termasuk amal soleh, juga termasuk mencakup perbuatan baik lainnya seperti membantu orang lain, berbagi rezeki dan berbuat baik kepada keluarga. Ini termasuk amal soleh. Yang kedua adalah amal jariah, di mana amal jariah ini adalah suatu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah wafat, telah meninggal dunia. Misalnya mendirikan masjid, sekolah, madrasah, atau rumah sakit, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, amal jariah itu merupakan amal yang hasilnya terus dirasakan oleh banyak orang dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah amal fardu. Amal fardu itu apa yang dimaksud dengan amal fardu? Itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Seperti apa? Ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Dalam Islam ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Di mana melaksanakan amal fardu ini merupakan kewajiban yang akan mendapatkan pahala jika dilakukan dan mendapat dosa jika ditinggalkan. Yang keempat adalah amal sunnah. Amal sunnah itu apa? Yaitu suatu amal yang dianjurkan oleh agama, namun tidak diwajibkan. Contohnya apa? Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, yang dilakukan secara sukarela. Di mana amal sunnah ini adalah merupakan tambahan yang meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kebaikan individu. Sedangkan ilmu itu adalah suatu pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman dalam konteks agama. Ilmu ini sangat dihargai karena apa? Karena dapat membimbing seseorang untuk berbuat baik. Nah, di sini adalah beberapa jenis ilmu. Satu, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ilmu agama itu bagaimana? Ilmu agama ini adalah merupakan pengetahuan tentang ajaran agama, hukum-hukum syariah, tafsir Al-Quran dan hadis, di mana ilmu agama ini membantu seseorang memahami dan melaksanakan perintah Tuhan serta menjauhi larangan.
Ini tentu bagi seorang muslim harus terus menuntut ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Siapa gurunya? Gurunya bisa kita saling berdiskusi seperti ini. Salah satunya kan menerangkan hal yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan guru. Jadi ilmu agama yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya dalam melaksanakan apa-apa itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua ilmu dunia, tadi ilmu agama, yang kedua ilmu dunia. Nah, ini adalah mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti apa, seperti sains, teknologi, ilmu sosial, meskipun tidak langsung berkaitan dengan agama. Namun ilmu dunia ini berkontribusi pada kemajuan umat manusia dan dapat digunakan untuk kebaikan. Dan biasanya juga ilmu dunia ini merujuk juga pada Al-Quran, di mana Al-Quran juga menerangkan tentang bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup agar supaya sukses dan berhasil. Itu ilmu dunia. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan umum. Ini adalah pengetahuan dasar di mana kita sangat memerlukan untuk apa? Untuk memahami dan berfungsi dalam masyarakat seperti apa? Keterampilan berkomunikasi, matematika dasar, dan literasi. Ini ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya adalah ilmu praktis. Ilmu praktis itu yang bagaimana disebut ilmu yang praktis. Nah, kita juga di sini bahwa ilmu praktis itu adalah mencakup keterampilan dan pengetahuan, di mana ilmu ini dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Keterampilan teknik, manajemen, dan keterampilan sosial yang lainnya. Karena itu dapat saya simpulkan bahwa ajaran agama itu mendefinisikan bahwa amal maupun ilmu itu dianggap penting dan saling melengkapi di antara keduanya. Karena ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu tidak memberikan manfaat secara maksimal. Ini tapi ilmu yang baik-baik. Sementara amal tanpa ilmu bisa dilakukan tanpa pemahaman yang benar. Oleh karena itu keseimbangan antara amal dan ilmu adalah kunci untuk kehidupan. Kehidupan di mana ya? Kehidupan yang penuh agar supaya kita itu hidupnya berkah, bermanfaat bagi yang lain. Nah, kita cari contohnya sekarang. Contoh amal soleh. Sholat berjamaah di masjid. Itu termasuk amal soleh. Nah, penjelasan amal soleh itu apa? Termasuk sholat berjamaah di masjid adalah salah satu amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, ini merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan dapat mempererat hubungan sosial antar sesama umat muslim. Karena apa? Sholat berjamaah juga memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Terus contoh menjaga hubungan keluarga. Contoh amal soleh yang kedua yaitu contoh amal soleh yang kedua adalah menjaga hubungan keluarga. Nah, penjelasannya bagaimana? Yaitu dengan keluarga seperti menyambung tali silaturahim, membantu anggota keluarga yang membutuhkan dan membuat baik kepada orang tua. Ini adalah merupakan amal soleh dalam Islam, itu sangat dianjurkan dan sangat baik. Berbuat baik kepada keluarga itu terutama orang tua adalah salah satu kewajiban utama yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu amal soleh. Amal jariah contohnya apa? Amal jariah contohnya mendirikan sekolah dan masjid itu tadi. Nah, penjelasan bagaimana yaitu mendirikan sebuah sekolah atau masjid
di mana polanya akan terus mengalir selama fasilitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan pembelajaran. Tapi kalau masjid digunakan untuk isian seperti yang ibadahnya agama lain, ya tentu ini bisa menghilangkan bisa menghilangkan daripada, bisa menodai daripada apa yang dimau, apa yang dikata, apa yang diharapkan bahwa masjid itu adalah untuk kebaikan umat Islam, bukan untuk kebaikan agama lain. Contoh amal jariah, supaya apa? Kita bisa menjaga amal jariah daripada orang yang beramal ini bisa terkondisikan dan terus ada pahalanya. Tapi kalau di masjid dibuat yang lain-lain menimbulkan dosa, ya alhamdulillah ini juga menjadi pertanyaan. Kalau masjid dijadikan ibadahnya orang lain terus berdosa, terus bagaimana yang amal jariah? Ini juga menjadi pertanyaan. Namun semoga apa yang diniatkan orang yang beramal jariah, yang sudah diniatkan ya pahalanya tetap amal jariah. Ini contoh daripada amal jariah yang masjid dan sekolah. Nah, menyumbang untuk pembangunan sarana air bersih, ya ini juga bisa termasuk amal jariah. Karena apa? Di daerah yang kekurangan air adalah contoh amal jariah yang setiap orang ini sangat mendapatkan manfaat. Apalagi air itu bisa untuk bersuci, mandi, dan sebagainya. Terus amal fardu, contoh zakat fitrah, penjelasan zakat fitrah, ya, ini bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, ini dianjurkan untuk membayar. Di mana masyarakat kita adalah amal fardu yang memiliki implikasi sosial dan spiritual yang signifikan. Contoh lagi, sholat 5 waktu. Penjelasannya adalah di mana sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sebagainya itu ada suatu kewajiban yang harus dilakukan kita semua, setiap orang yang mengaku muslim, memang Islam, yang disebut orang muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Itu namanya sholat 5 waktu. Nah, melaksanakan sholat ini merupakan amal fardu yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Mendatangkan pahala juga melaksanakannya dengan ikhlas. Terus amal sunnah, contohnya sholat rawatib. Sholat rawatib. Usaha sunnah contohnya Senin Kemis. Contoh ilmu agama. Ilmu agama adalah suatu hal yang harus dipelajari, termasuk memahami tafsir Al-Quran. Nah, ini Mas Jamili sangat rajin belajar tafsir Al-Quran. Ya, termasuk Pak Sukri yang ahli tafsirnya, dan ini dijadikan guru tafsir Al-Quran. Karena apa? Ini metodenya sangat cepat, bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini kita bisa membantu seseorang untuk apa? Untuk lebih mendalami makna dan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini adalah bentuk ilmu agama yang penting untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan benar dan memahami ajarannya. Kalau kita paham dengan tafsirnya, tentu kita akan hati-hati dalam kehidupan kita. Dan tentu kehidupan kita akan terarah karena selalu berpedoman pada Al-Quran. Lanjut, contohnya belajar hadis Nabi. Nah, ini seseorang kalau memahami hadis Nabi tentu memungkinkan seseorang itu untuk mengikuti contoh dan ajaran Nabi dalam kehidupan. Nah, ilmu ini penting untuk apa? Untuk memahami praktek ibadah, etika. Namun kalau kita sudah menawarkan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis yang sebenarnya ini menjadi kendala terhadap umat kita. Nah, ini harus terus disosialisasikan bagaimana umat ini agar terarah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Rasul. Karena apa? Sudah terjauh sekali, sudah amat sangat parahnya dijauhkan dari Al-Quran dan hadis ini. Umat Islam ini
tinggal akhirnya apa kegiatannya bernama Islam tapi melupakan kewajiban sholat fardu maupun yang lain. Ini contoh-contoh yang harus diterapkan, dikembalikan lagi bahwa umat Islam ini harus diselamatkan. Pada kita ini paling tidak seperti ini dengan ngaji. Tapi kalau ngaji-ngaji yang lainnya itu sangat ramai, apalagi dengan dengan hiburan. Tapi kalau ngaji khusus seperti ini jadi kendala, kurang menarik lah. Bagaimana pemecahnya agar menarik kajian-kajian Al-Quran dan hadis ini supaya menarik dan menarik. Seperti kajian ini apa bisa bertahan apa enggak? Ini ya tergantung daripada kita selaku jamaah ini ilmu agama, ilmu dunia ini teknologi termasuk memahami teknologi media massa ini harus kita umat Islam ini harus menguasai agar apa kita akan hidup di dunia. Kalau tidak paham dengan ilmu dunia kita tertinggal, terjajah, terus tertindas. Nah yang terakhir adalah ilmu pengetahuan umum, ini selalu berkomunikasi agar kita selalu tidak salah paham. Karena itu harus dilandasi dengan banyak literasi agar kita dapat terampil. Jadi akhirnya semua amal dan ilmu ini kalau kita jadikan sebuah konsep adalah merupakan aspek penting dari kehidupan yang saling melengkapi antara keduanya. Untuk apa? Untuk dilakukan dengan benar tentunya. Dan ilmu itu memerlukan aplikasi, perlu bukti. Contoh kata Pak Sutri tadi kan sebagai contoh, perlu contoh daripada di kehidupan. Dalam bentuk amal tentunya ya, karena untuk memberikan manfaat secara maksimal. Jadi bentuknya itu aplikasinya ya bentuk amal yang memakai ilmu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.